Oke, Mei. Mei aja ya, Mei. Apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Berarti kalau semisal kayak misalnya ngelamar-ngelamar kerja itu ya Pak, Hmm? kalau kegagalan saat interview juga bisa dipertanyakan. Oh, boleh banget. Jadi CV yang kamu kirim ke aku itu udah pernah bawa kamu sampai interview ya? Banyak Pak, udah beberapa kali. Banyak interview. Interview HR apa user? Ke user, kalau ke user selalu gagal Pak. Oh, di user. Oke, menarik nih. Iya, Yuk, kita ngobrol interview user. Apa nih yang bisa kita diskusikan terkait interview user? kadang tuh user kalau nanya tuh bukan tentang apa ya namanya kerjaannya loh Pak, Ya udah, yuk malah kita kadang kita diskusikan aja yang seingat kamu. Nggak usah nyebut perusahaannya ya gitu. ya Sebut aja seingat misalkan gini, perusahaan ini bergerak di sektor ini, lokasinya di sini. Saya tesnya di kota ini gitu. Salah satu pertanyaan yang bikin saya bingung atau saya nggak yakin jawabnya adalah semacam ini, gitu boleh. Atau langsung keluarin pertanyaan ya juga boleh. Gitu. ya eh, tentunya sih perusahaan di Jakarta ya Pak. Oh di Jakarta, oke. Gimana tuh? Iya. Nah, itu kan pas itu kan saya ngelamar sebagai staf IT kan, staf IT, IT. oke. Iya, staf IT. Pas sebelum sama user, pas sama HR itu kan udah dijelasin Hmm, bagaimana cara kerjanya staf IT. oke. Eh, intinya sistem kerjanya kan. Mm-mm. Terus pas masuk ke user malah ditanyainnya tentang skripsi, Pak. Oke. Terus? Terus? Iya, nggak ada hubungannya dengan bagian pekerjaan yang itu loh diambil sama Kamu aku. jurusan apa? Aku jurusan hukum ekonomi syariah. Hukum ekonomi syariah. Oke. Kamu daftarnya IT. Iya, saya Karena daftarnya karena staff kamu IT. punya ilmu di bidang IT juga ya, Iya, lumayan lah. staf IT. Mm-mm. Kamu pernah ada pelatihan-pelatihan hubungannya sama IT gitu ya? Iya, dulu waktu pas kuliah itu kan suka sih sama IT itu, Pak. Kayaknya pernah sering ikut seminar deh. Oh ya? Uh, keren ya. Iya. Keren, keren, keren. Terus menurut kamu pada saat gitu ya, pada saat ada user ya yang mencari posisi kandidat yang tepat untuk posisi staff IT dan yang nongol adalah orang hukum ekonomi syariah gitu dan ditanyai skripsinya, menurutmu itu adalah sesuatu yang tidak lazim gitu ya? Karena ngapain kan Iya, kamu user gitu? Kok kamu nanya soal iya, skripsi sih gitu? kan bingung banget. Padahal kan pas itu interview berapa kali ya? Itu terakhir 3 kali apa 4 kali ya pas itu. Pada nanya soal skripsi. Iya itu pas user doang yang Oh, terakhir. salah satunya yang terakhir itu adalah yang nanya soal skripsi ini ya. Ya Hei, itu. gini, setelah kamu melewati interview yang kamu anggap aneh itu, daftar IT kok ditanyanya skripsi. Mending kalau skripsiku hubungannya sama IT, orang skripsiku hubungannya sama ekonomi syariah misalkan gitu. Ya, itu kurang lazim. Nah, setelah kamu melewati interview itu, kamu sempat riset nggak gitu? Riset dalam arti gini, cari tahu kenapa kok di interview kadang pertanyaan itu yang ditanyakan itu nggak nyambung atau nggak sesuai menurut definisimu ya gitu. Atau nggak usah gitu, tujuan ditanyain skripsi itu kenapa gitu. Kamu udah sempet cari tahu dulu nggak gitu? Iya, Apa hasil yang kamu dapatkan apa waktu itu? saya nyari di Google katanya ada yang bilang nggak masalah sih gitu. Nggak masalah. Alasannya kenapa? Nggak masalahnya kenapa? Alasannya kemarin kenapa ya, mungkin perusahaan pengen tahu lebih dalam kali gitu. Tahu lebih dalam. Ya ya gini, kan kamu udah cari tahu nih, ya kan? Kamu kan Iya, melihat ada ketidaklaziman gitu ya. Ngapain sih nanyain skripsi? Pasti kan kamu haus akan jawaban dan penjelasan dong gitu ya. Ini iya, sebenarnya yang bener bingung ngapain sih? banget. Ngapain kok nanyain skripsi gitu? Terus kamu cari tahu dong. Tadi kamu cari di Google gitu kan. Nah, dari hasil Iya, semua pencarian Google kamu itu, yang kamu setujui itu yang bilang alasannya kenapa?
gitu. Yang kamu percaya sampai sekarang gitu. Yang kamu percaya sampai detik ini, boleh nggak sih nanyain skripsi padahal nggak sesuai? Terus yang kedua, tujuannya tuh ngapain gitu. Karena nanti hubungannya adalah kalau nanti ada pertanyaan lagi yang sama, kamu bakal jawabnya gimana gitu. Udah belum kayak gitu? Kamu udah nyari tahu, terus menurutmu boleh nggak nanyain skripsi gitu menurutmu? Boleh nggak? Enggak sih. Nggak boleh. Ya nggak apa-apa, kita nggak ada bener salah. Kita jawab aja dulu. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Oke. Boleh. Alasannya adalah karena Kurang fair aja sih, Pak. kurang apa? Kurang fair aja sih. Oh, kurang fair. Karena posisinya apa, nanyanya apa gitu ya? Iya. Oke. Dah, itu aja yang pengen kamu sampaikan hasil riset kamu di Google, itukah? Iya sih. Oke. Oke, menarik banget ya ini ya. Ini aku jawab ya gitu, pakai sudut pandang aku bukan HR, kebetulan aku user gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kayak gini. Pada saat user menanyai seorang calon kandidat gitu ya, dia akan lebih banyak menanyakan yang sifatnya teknis-teknis aja gitu. Lebih banyak ke arah sana. Jadi yang sifatnya teknis apa gitu, itu yang akan paling banyak ditanyakan gitu ya. Yang sifatnya teknis gitu. Jadi yang perkenalan diri bla 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 yang sederhana itu cuma ya awalan, cuma pembuka aja lah gitu. Tapi intinya user tuh pengen tahu ini anak gitu, pengetahuan bidang dia soal posisi ini udah sampai mana, keahlian teknisnya udah sampai mana, pernah nyoba metode apa aja, pernah memproses apa aja, pernah ngolah ini itu apa aja, pernah menggang alat apa aja, pernah pakai software apa aja, hasilnya gimana gitu. Ini anak punya kepribadian kayak gimana. Aku sekarang udah punya tim, aku membawahi sekian orang, timku ini udah solid. Ini anak kira-kira kalau aku rekrut bisa berbaur nggak dengan mereka? Secara pertemanan, secara pertukaran pengetahuan gitu. Kemudian bisa ngikuti kecepatan kerjanya mereka nggak gitu. Bisa nggak kalau ada dadakan-dadakan, tiba-tiba lembur, tiba-tiba masuk, tiba-tiba gini, bisa nggak gitu. Terus dia kalau masih nggak paham, diajarin, gampang nggak belajarnya, atau malah dia sok tahu gitu-gitu. Itu adalah yang dipikirin user tuh kalau mau ngerekrut orang sebagai calon tim dia gitu. Memang gitu, pada akhirnya mayoritas hal yang ditanyakan itu pasti akan berkaitan dengan hal-hal teknis gitu ya, atau detail yang ada di posisi yang dibuka gitu. Akan tetapi gitu ya, ada kalanya gitu ya, user akan menanyakan hal-hal yang mungkin tidak relevan dengan posisi tersebut, hanya untuk melihat sesuatu, menggali sesuatu ya yang ada di orang ini. Ini tidak hanya dilakukan oleh user, bisa dilakukan oleh HR juga kayak gitu. Ada suatu metode yang kalau kamu pikir tuh apa sih hubungannya ini sama ini, tapi itu bisa untuk melihat kamu gitu ya, melihat kamu dari sisi yang lain gitu. Karena mungkin lewat sisi sini-sini itu deskripsinya ya baru segini lah gitu. Ada nggak sih gitu? Kalau kamu beli handphone, kamu mau nggak yang depannya bagus, yang belakang rusak-rusak gitu? Enggak dong. Kan kamu akan lihat semua sisi kan ya? Oke. Oke. Isinya gimana ya? Oke gitu. Ya kan? Orang kamu beli apa deh gitu, barang-barang retail yang kayak ini waduh ini udah sobek dikit nih, tuker ya, aku ambil yang ini gitu sama gitu. Intinya tuh ingin ya mendapatkan lebih banyak gambaran seutuhnya si calon kandidat ini. Nah, beberapa hal yang mungkin ditanyakan adalah soal skripsi gitu ya. Skripsi itu buat aku masih lazim, makanya aku tadi senyum. Skripsi gitu buat aku itu masih lazim, masih banyak gitu ya pertanyaan yang kadang tuh aku sendiri mikir kok nanyanya itu gitu ya gitu. Tapi ya nggak masalah gitu. Skripsi itu wajar ditanyakan saat interview, walaupun itu bukan pertanyaan wajib, bukan pertanyaan yang sering muncul. Oke, nanti kamu tonton channel YouTubeku aja, lihat playlist ya, playlist interview itu aku keluarin tuh pertanyaan-pertanyaan yang bisa keluar di HR dan user, termasuk ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa keluar hanya sebagai penambah referensi kamu kalau misal ditanya itu. Jadi nanya skripsi itu boleh, wajar, dan lazim. Oke? Masalahnya skripsi itu memberikan dua informasi
Oke. Informasi pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan ya ilmu yang pengetahuan bidang yang kamu pakai untuk menyelesaikan skripsi itu. Skripsi itu ngapain sih? Kamu mencoba menemukan masalah, ya kan? Ya kan? Terus kamu menemukan tujuan, kamu pakai suatu metode, kamu proses tertentu, ya. Habis itu kamu bahas dan ada kesimpulan. Di situ nanti akan menjadi dasar kalau kamu menginginkan ada penelitian lanjutan di sana, ya kan? Nah, sekarang dilihat habis itu skripsi itu ada dua, ada yang relevan, ya. Ada yang relevan dengan apa? Ya ada relevan dengan yang posisi yang kamu lamar gitu ya, gitu. Jadi skripsi itu nanti akan ada dua gitu. Kira-kira dicek dulu, gitu, gitu. Atau jangan gini deh gambarnya, gitu. Kan kamu ditanya soal skripsi gitu ya, gitu. Kamu ditanya soal skripsi, proses gitu kan. Kan kalau orang IT kan metodenya gini ya, gitu. Apakah sesuai dengan posisi gitu? Kalau ya, ini kan ya gitu. Ya kan kesini, kalau tidak sini ya kan gitu kan. Gitu. Nah, kalau ya, maka di sini akan ada list pertanyaan, ada manfaatnya gitu. Sesuai dengan bidang. Maka dia akan memberikan informasi apa aja gitu. Ya tadi terkait pengetahuan bidang kamu. Misal skripsimu soal hukum ekonomi syariah, kamu daftar sebagai seorang ya apa misalkan banking officer gitu ya gitu. Pokoknya staf bank gitu. Ya nanti akan berhubungan nggak pengetahuan bidangmu gitu. Paham nggak kamu soal industri keuangan, entah perbankan atau non perbankan. Habis itu apa pengetahuan bidang, misalkan terkait hukum-hukum ekonomi, ekonomi syariah gitu-gitu. Metode-metodenya, fatwa MUI-nya gitu-gitu. Terus produk-produknya dibandingkan produk konvensional gitu-gitu. Ini hubungannya sama pengetahuan bidang. Terus apalagi yang bisa muncul di sini mungkin, yaitu terkait dengan tools dan teknologi gitu. Jadi tools dan teknologi ini dia bisa ketahuan dari mana? Oh, saya skripsi menggunakan metode ini, alat dan bahannya ini, pemrosesannya begini gitu. Gitu. Jadi tools and teknologi ini isinya tuh bisa hardware, bisa software gitu. Ya kan? Gitu. Apalagi dari skripsi kamu bisa diperoleh gitu. Gitu. Kemampuan bahasa, language and communication. Jadi, bagaimana kamu menuliskan skripsi, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya, akan ketebak kemampuan bahasa kamu, komunikasi kamu, khususnya komunikasi tertulis ya, gitu. Ya kan, di skripsi kamu. Tapi kan kalau di interview kan kamu menjelaskan lewat lisan, gitu ya. Iya. Sehingga kemampuan ngomong kamu itu bisa langsung dinilai di situ juga, gitu. Ya kan? Terus apalagi di sini? Mungkin pengerjaan skripsi itu tidak hanya melibatkan dirimu sendiri, pengambilan datanya, pengolahan ini itu, kamu ngambil di suatu perusahaan gitu. Saya skripsi di PT ini gitu-gitu. Nanti mungkin di sana bisa kamu bercerita akhirnya muncul suatu soft skill. Gitu. Soft skill yang ada di kamu gitu. Ya kan? Soft skill yang ada di kamu gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa ditarik gitu yang berhubungan dengan jurusanmu gitu. Jadi misalkan posisi yang dilamar sesuai dengan jurusan gitu. Lah tapi kalau posisi yang dilamar nggak sesuai dengan jurusan gimana? Apa yang bisa muncul di sini? Ini aja nih. Mungkin hasilnya sama, cuman di sini tuh dia akan lebih melihat ke nih tools and technology, language and communication sama soft skill. Jadi pengetahuan bidang ini nggak terlalu banyak diambil. Jadi ini dia akan lebih menekankan ke tiga ini doang gitu. Kalau nggak sesuai. Jadi bahasa simpelnya apa? Lah kan posisiku aku ngelamar jadi staff IT, apa hubungannya sama skripsiku gitu. Loh. Dari caramu bercerita saja gitu. Di situ akan bisa menunjukkan banyak hal gitu. Skripsi itu belakangnya ada metodenya. Gimana metodenya? Orang IT itu butuh logika yang nalarnya tuh oke. Gitu. Ini aku nggak ngomongin algoritma ya gitu. Aku ngomongin runtutannya tuh jelas, pergerakannya tuh jelas gitu. Nah, pergerakan yang jelas ini akan lebih baik ya bisa dikomunikasikan ke orang yang lain. Kamu bercerita, ya kan? Karena staff IT misalkan kamu orang ada keluhan, dia mengkonversi, kamu akan mengkonversi keluhan dia ke bahasa anak apa
pengolahan kamu itu gitu. Habis itu udah ada hasilnya, kamu sampaikan itu ke mereka. Ini ya udah saya kerjakan begini-begini gitu. Sehingga yang hubungannya ya, yang hubungannya dengan language and communication ini penting gitu. Terus tadi ya kan metode-metode itu kita tuh pengen tahu gimana pada saat ada hal skripsi kan ini kan bidang yang kamu kuasai nih gitu. Gitu. Ini kan bidang yang kamu kuasai. Gimana sih orang ini menjelaskan bidang yang dia kuasai? Masih inget nggak gitu? Skripsi kan kayaknya baru kemarin nih ya ibaratnya gitu kan gitu. Masih inget nggak sih dia menikmati skripsi dia nggak sih gitu? Skripsinya ngapain aja sih dia gitu? Gitu. Kalau kamu bisa bercerita gini gitu, mungkin ilmunya ya buat mereka sekedar tahu, ya kan? Tapi mereka akan membayangkan, coba kalau anak ini nanti sudah menguasai terkait dengan iya semua sumber daya yang ada di sini, hardware perangkat-perangkat yang ada di sini gitu. Kemudian misal ada kendala atau misal ada inovasi apa gitu, mungkin anak ini bisa tadi menjelaskan ke kita dengan enak ya, memberikan masukan-masukan untuk pengembangan sistem dan teknologi yang lebih maju gitu untuk keefektifan ya operasional kerja di sini gitu. Bisa menghemat kos, menghemat biaya itu, menghemat waktu, kerjanya lebih efektif gitu, sehingga bisa menekan kos. Nanti hubungan sama departemen lain jualannya bagus misalkan gitu. Kan keren. Itu artinya departemen IT berkontribusi dalam penekanan kos gitu. Itu hal-hal sampai ke ujung sana itu bisa dilihat dari sini gitu. Ya kan gitu. Tools and technology ini kamu udah bisa metode apa gitu. Mungkin metode ini bisa dikonversi ke bahasa IT gitu. Gitu. Oh, itu kan penerapan metodemu di sektor ini. Bisa nggak itu dibahasakan sama kamu ke sektor ini gitu. Oh iya Pak, kalau ini di sana berarti di sini kan ini apa ya? Kalau ini begini, berarti caranya begini gitu gitu. Gitu kan. Terus soft skill tadi, gimana kamu berinteraksi sama orang? Orang kalau menceritakan skripsinya, ada yang dia menceritakan terkait dirinya sendiri, ada yang bisa menceritakan terkait dengan tahap-tahapan secara kronologis gitu. Saya memilih ini, saya skripnya di sini, saya dibimbing oleh ini, di situ saya diajarin ini gitu. Saya mengelola semacam ini selama 3 minggu. Saya pengambilan data selama 2 minggu di lapangan gitu. Saya dibimbing oleh ini. Kemudian pengolahan data saya lakukan di PT ini dan di kampus gitu. Dari sana saya menghasilkan ini. Nah, impact dari skripsi saya gitu. Ini adalah saya menemukan seperti ini. Nah, hasil skripsi saya ini ya, saya presentasikan baik di kampus maupun di perusahaan tempat saya mengerjakan skripsi gitu. Di sana gitu, pembimbing saya misalkan itu menyebutkan bahwa ini hasilnya memuaskan, baik gitu ya. Dan mereka malah jadi kepikiran untuk melanjutkan gitu ya ide deskripsi saya untuk dicoba ada pilot project gitu untuk pengerjaan ini. Kan keren. Jadi skripsimu tuh bisa sampai segitunya gitu loh. Gitu. Skripsimu bisa sampai segitunya gitu. Yang aku ceritain ini pengalamanku pribadi ya gitu. Aku pernah ngerjain skripsi, data olahan skripsiku itu dipakai sama bapak dosenku gitu untuk suatu project gitu. Nggak masalah gitu. Ini kan sebenarnya adalah gimana nih orang ya bisa menceritakan itu. Ingat ya, kamu akan dilihat kemampuan intelektualnya gitu ya. Nah, orang yang mampu membahasakan secara sederhana ke orang awam gitu. Orang awam tuh anggap aja orang yang beda bidang sama kamu. Tapi mereka ngerti kamu ngomong apa, nggak belibet gitu. Menyenangkan kan kalau kayak gitu. Nah, itu kamu langsung pamer banyak hal di situ. Ya, kamu pamer bahwa kamu tuh orangnya logis, kritis, analitis, empiris gitu-gitu. Kamu orangnya juga menguasai metode-metode penelitian sesuai dengan alurnya gitu, nggak ada manipulasi data ini itu, alur yang kamu lakukan yang kamu pahami. Kalau nggak tahu juga kamu nggak takut untuk cari referensi dan nanya gitu, dan kamu punya soft skill yang menarik gitu, interpersonal skill yang menarik bagi seorang individu yang harus bekerja sendiri atau untuk berinteraksi sama orang gitu. Nah, itu adalah gambaran keseluruhan gitu. Jadi terserah mau tipenya yang mana. Mau yang ini sesuai ditanyain boleh. Mau ke sini dulu boleh gitu. Intinya tuh nanti akhirnya mencari kecocokan. Perusahaan punya lowongan kerja gitu ya. Manusia ini dia punya kualifikasi ya kan. Dari posisi yang dibuka, yang ditulis di kualifikasi, nanti akan muncul tuh kata kunci. Saya butuh orang yang pria atau wanita, usia maksimal sekian, pendidikan minimal ini, memiliki pengalaman ini, terbiasa sama software ini itu, tahu ini itu, soft skillnya ini. Kamu di sini ya, dengan ditanyain interview, kamu bisa menunjukkan usia saya masuk loh, pendidikan saya masuk, bidang saya masuk, saya punya pengalaman yang
ini itu gitu. Saya pernah ngolah ini itu, saya pernah skripsi dengan metode ini untuk menghasilkan macam ini. Nanti akhirnya di sini akan oh ini sama ini sesuai. Ini sama ini sesuai, ini sama ini sesuai, ini nggak ada yang sesuai, ini sama ini sesuai gitu. Makin tinggi korelasi antara kanan dan kiri ini gitu ya. Berarti kamu artinya fit untuk ngisi posisi ini gitu kan. Tinggal nanti akhirnya kamu akan dibandingkan dengan manusia-manusia lain alias kandidat lain gitu. Jadi intinya semacam itu gitu. Jadi bahasa pendeknya adalah ya boleh aja dong nanya itu gitu. Jadi nanti silahkan kamu pelajari lagi ya, browsing lagi apa yang sebenarnya tuh pengen dinilai dari kamu pada saat di interview itu ditanyai terkait skripsi. Intinya itu aja gitu. Nah, tips dari aku apa gitu. Saat kamu ditanyai soal skripsi, ceritakanlah gitu ya dengan happy karena kan kamu yang ngalamin gitu ya. Sampaikanlah kronologis gitu. Apa? Ngomongin aja urutan skripsinya apa pendahuluan gitu. Gitu. Skripsi saya berjudul ini. Saya mengambil judul itu karena saya ada keresahan di mana di sektor ini ada semacam ini. Namun ininya belum begini. Sehingga pada saat saya memilih judul tersebut, saya ingin memiliki tujuan agar saya bisa gini. Metode yang saya pakai itu semacam ini, gitu. Proses yang saya pakai itu ini, kalau itu istilah kamu jelaskan, ini tuh artinya ini Pak, gitu. Saya melakukan ini. Saya akhirnya melakukan pengambilan data yang saya ambil itu dari sini, saya olah dengan metode ini dan menghasilkan antara lain ini. Dari hasil ini akhirnya saya bisa menarik kesimpulan ini. Dari skripsi saya ini yang saya simpulkan gitu ya. Hasilnya ini bisa dikembangkan baik oleh kampus yaitu untuk begini atau oleh perusahaan di mana saya skripsi semacam ini gitu ya. Sehingga nanti harapannya ini bisa memberikan kontribusi tidak hanya untuk ya gitu pengembangan dunia ini gitu, tapi juga di industri bahkan bisa untuk masyarakat Indonesia pada umumnya gitu. Gitu. Nah, itu adalah gambaran terkait skripsi saya. Menarik banget. Kamu cuma ngasih gitu. Gampang banget itu kayak gitu. Kamu bikin skripsi, aku nggak tahu di kampusmu ya. Ada skripsi terus disuruh bikin paper nggak soal skripsi itu? Paper apa sih? Aku dulu kok ada dua ya. Jadi bikin skripsi, terus kayak yang satunya tuh kayak ringkasan skripsi gitu loh. Gitu. Nah, gambarannya tuh kayak kamu bercerita kayak ngasih ringkasan skripsi aja. Ya kan gitu. Cuma ngasih ringkasan skripsi itu kan lumayan apa namanya? Simple ya gitu. Ya nggak sih gitu. Jadi lebih simple dan itu yang harus kamu lakukan. Itu apakah ini adalah sesuatu hal yang susah? Jawabanku enggak. Karena kamu sudah melakukannya, pergerakannya jelas. Aku aja masih ingat bab 1, bab 2, bab 3 gitu-gitu. Berceritalah gitu. Kesimpulan bab 1 itu. Karena hanya bercerita aja. Gitu. Saya milih ini. Kenapa kau milih ini? Ya, ada keresahan. Terus kamu munculin tujuan. Akhirnya kamu tadi kepengen saya tahu cara mengolahnya ini berdasarkan referensi gitu ya. Referensi yang saya ambil adalah dari ini ilmuwan ini. Beliau terakhir pernah menerbitkan buku soal ini atau pernah ada paper ini gitu. Dan saya ingin mencoba melakukan sedikit modifikasi terkait metodenya dia gitu. Kalau dia biasanya pakai kopi susu, sekarang saya pakai kopi tubruk Pak gitu. Nah, misalkan itu gitu. Di situ saya sudah memikirkan bahwa kemungkinan nanti hasilnya akan begini. Kemudian saya coba, oh ternyata hasilnya sesuai dengan salah satu prediksi saya itu ini. Nah, gitu-gitu. Tadi nanti didengerin ulang ya yang aku bilang tadi ya. Itu gampang banget loh kamu bercerita gitu. Santai. Itu orang yang bukan bidang kamu gitu ya. Enak aja gitu. Enak gak kalau kamu ceritanya kronologis gitu. Nah, sejauh ini aku nggak tahu kamu kalau ditanya gitu jawabnya gimana. Gitu. Jangan-jangan kamu kebanyakan jawab soal bab, jelasinya pakai bab pembahasan mulu gitu. Ya beda bidang orang mana paham gitu. Jadi kalau kamu yang interview kamu orang beda bidang, kasih gambaran general. Nah, ini kunci lagi. Aduh, channel aku udah ada konten itu tuh kalau di interview skripsi tapi belum aku upload ya gitu. Jadi kalau beda bidang, jelaskan aja per bab aja gitu. Judulnya apa, alasan pemilihan itu apa yang melatar belakangi, apa tujuanmu, ya kan? Habis itu kamu pengen ada apa gitu, apa namanya? Mau metode penelitiannya pengen kayak gimana, gini gitu. Alurnya kamu pengen gimana, secara general aja prosedurnya gitu. Habis itu kamu ngambil data, di mana ngambil data, berapa lama untuk ngolahnya. Habis itu
habis diolah bentuknya jadi apa, jadi grafik, jadi tabel, jadi informasi infografis apa gitu. Habis itu dari sana bisa ditarik kesimpulan apa gitu. Ngapain ngomongin pembahasan, orang beda bidang pasti makin banyak keyword yang dia nggak paham kan itu. Hasilnya semacam ini gitu. Itu artinya bisa untuk ini Pak gitu. Kalau di kehidupan sehari-hari berarti begini. Kalau di industri bisa untuk ini. Kalau untuk akademisi kayak saya maupun angkatan-angkatan bawah atau angkatan yang lain ini bisa berguna untuk ini kalau untuk penelitian gitu. Di situ saya menemukan ini yang sebelumnya belum pernah ada gitu. Bisa menjelaskan kayak begitu. Aku nih user nih, aku kan bayangin kalau dia nanti ngomongin soal IT mungkin seenak ini juga kali ya gitu. Gitu, ya kan? Apalagi ada kelebihan yang kamu tonjolkan pada saat interview. Apa? Komunikasi nonverbal kamu. Kamu berceritanya senyum mulu, intonasinya enak, asik, bawaannya tuh sopan, gesternya enak, nggak tegang, ngomongnya tegas gitu. Good looking, good dressing gitu ya. Wah, enak banget deh. Wangi gitu kalau di interview offline gitu. Enak gitu. Wah, enak nih. Gitu. Ya, semacam itulah. Oke? Kok panjang banget ya aku ceritain ini ya gitu. Intinya semacam itu ya. Jadi buat aku Iya, gitu, jawaban kamu yang tadi salah gitu. Buat aku ya. Jadi jawabannya boleh boleh iya, saja gitu. Oke? boleh boleh Nanti saja. riset lagi ya. Oke, riset lagi. Iya, Ada lagi nggak apa yang pengen kamu diskusiin? Soal interview aja. Tadi kan kamu beberapa soal interview nih. Lagi. iya. Kegagalannya di interview terus tahu. Nggak apa-apa. Ayo kita bahas interview terus. Ini mau jadi 2 kali Zoom, 3 kali Zoom bebas. Serius. Gitu. Kita bahas aja sekarang gitu. Ya kan? Gitu. Iya. Apalagi biasanya Dulu kamu juga pernah pertanyaan apa? Pak. Dulu dulu kan pernah kan udah interview sih, sempet lolos, udah pembekalan juga. Pembekalan. Oh Itu iya. kan pas hari Oke. iya pas hari saya pas hari Terus, Jumat itu kan disuruh pembekalan kan. Saya hmm, berangkat ke hmm, perusahaannya. hmm. Setelah Jumat sorenya ditelepon katanya ditunda dulu, Pak. Sampai Ditun- sekarang nggak ada kabar. Ditunda dengan alasan Ditunda dengan alasan ada masalah di sistem perusahaan kami. itu kemarin di tahun momen COVID kemarin. Iya, momen COVID. Padahal kan udah bikin bank BCA, udah semuanya pokoknya, Pak. Tapi tiba-tiba ditunda begitu aja. Setelah kejadian itu, kamu kepoin nggak website apa sosmed dia? Dia buka lowongan lagi nggak untuk posisi yang kamu lamar? Nggak ada, nggak. Kalau gitu kayaknya memang beneran bermasalah deh. Gitu. Oke ya. Ini aku nggak mau negatif thinking sama perusahaan kayak gitu ya. Iya, Jadi kalau ada perusahaan iya. yang bilang bahwa sedang ada kendala atau misalkan ada perubahan strategi gitu sehingga proses rekrutmen ini tidak bisa dihentikan untuk semua calon kandidat gitu, itu benar-benar bisa ada hal yang emergensi juga gitu. Saranku Oh, adalah tadi gitu ya. Semua pergerakanmu itu harus didasari dari riset dulu. Sehingga kalau dia bilang begitu karena beliaunya gitu ya pihak perusahaan menyampaikan dengan cara yang baik gitu. Balaslah dengan cara yang baik. Kalau perlu kamu nanya, "Baik Ibu, terima kasih," atau "Baik Bapak, terima kasih atas update-nya. Sayang sekali gitu ya, saya belum dapat bisa melanjutkan proses ini padahal saya ingin sekali bergabung di perusahaan Ibu sebagai ini. Mohon informasi gitu. Kira-kira proses rekrutmen ini bisa dilanjutkan kapan ya? Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Mau dibalas apa enggak? Enggak masalah. Yang harus kamu lakukan tinggal mantau aja. Mantau aktivitas perusahaan ini dengan cara apa? Cek websitenya ya. Habis itu cek postingan-postingannya di sosmed officialnya kayak di LinkedIn sama Instagramnya gitu. Kalau bisa malah kamu punya kenalan di dalam, cari koneksi di LinkedIn, mungkin malah kamu udah punya teman di sana, coba nanya gitu. Terkait dengan, Pak kok kemarin saya begini kenapa ya? Jadi curhat aja sama pihak yang sesuai loh ya. Juga jangan asal mentang-mentang orang perusahaan itu langsung kamu curhatin. Kemarin saya ada ini Pak mau info gitu. Nggak gitu juga gitu. Mungkin kamu bisa ada yang bisa ngomong dari hati ke hati sama beliaunya karena udah ada kedekatan lewat LinkedIn, misalkan gitu. Sehingga di situ tebak-tebakan itu nggak muncul kayak ini cuma ini nih kan banyak tuh yang beredar di LinkedIn ya kayak banyak perusahaan yang pengen eksis buka lowongan banyak aja gitu nggak ada tuh ntar besok bulan depan buka lagi gitu padahal sebenarnya nggak ada yang keterima tuh gitu
Itu lumayan rame tuh beberapa waktu yang lalu ya di LinkedIn gitu. Banyak perusahaan yang cuma pengen eksis aja gitu. Open recruitment tapi nggak ada yang direkrut gitu. Gitu. Terus ada yang bilang kayak ini paling nggak cocok aja, makanya nggak ada yang diambil semua, tapi bahasanya gitu, gini-gini. Nah, daripada kamu mikir semacam itu, menduga-duga gitu. Toh mau berduga-duga yang gimana-gimana kan kamu nggak tahu mereka sebenarnya gimana gitu. Positive thinking aja gitu, bahwa mereka memang sedang ada kendala dari perusahaan di mereka gitu. Doakan saja yang terbaik gitu, gitu. Pantau gitu. Karena dengan mendoakan mereka sama aja kamu mendoakan diri sendiri. Iya, gitu. Kan. Terus Iya. move on, nyari loker yang lain, jangan diratapi. Aduh, aku udah sampai tahap sejauh ini gitu. Gitu. Gitu ya. Tapi ini Iya. udah sampai panjang nih, mana interviewnya ya? Kata interviewnya mana? Bisa Nggak aja. muncul. Mana interviewnya mana? Nggak ada kata interview di sini yang muncul kamu. Gitu. Terus apa lagi? Yang soal interview deh. Gitu. Apa? Kalau saling review, Heeh, ya apa tuh? kalau ditanya tentang itu sih Pak, kayak misalnya, Heeh. kayaknya kan kalau interview kan kebanyakan kayak kekurangan dan kelebihan itu ya Pak. Ya, oke. Terus Itu kayaknya kalau kekurangan sering bermasalah deh menurut saya kayak gimana gitu. dari sisi kekurangan ya. Iya, kayaknya Oke. susah banget jelasin Oke. kekurangan. Habis ini aku jelasin ya gitu.